Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 748, 18 Lampu Tang Wulin. Long Yue menatap Tang Wulin yang berdiri di sisinya dengan tampilan yang luar biasa. Dia juga tidak berharap melihat Tang Wulin pada saat ini. Jika dia ditanya siapa yang paling tidak ingin dia temui sekarang, tidak ada keraguan bahwa orang ini akan berada di sisinya. Setidaknya, dia seharusnya tidak bertemu dengannya di Sea God Lake Death Festival. Langit mendung di wajahnya semakin gelap saat Long Yue menyaksikan Dai Yuner menari dengan gembira di sisi yang berlawanan. Tang Wulin mengangguk ke arah Long Yue. Kakak Long, sudah lama sejak aku melihatmu terakhir. Aku tidak berharap bahwa pertemuan kita berada dalam situasi seperti ini. Selamat datang di Akademi Shrek. Long Yue hanya mengangguk, tetapi dia tidak berbicara. Tang Wulin. Tang Yingmeng bergumam sendiri nama yang memiliki nama keluarga yang sama dengan dia. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba tersentak dan berseru, "Kamu Tang Wulin." Saat ini, bahkan murid-murid pelataran dalam yang belum pernah bertemu Tang Wulin sebelumnya memiliki ingatan siapa orang ini. Dia Tang Wulin. Tatapan hampir semua orang terpaku padanya. Dia adalah legenda bagi banyak orang karena situasi seorang siswa pengadilan luar yang hilang yang kemudian segera disahkan oleh Akademi Shrek untuk menjadi siswa pengadilan dalam karena penampilannya belum pernah terjadi sebelumnya. Cuplikan tentang bagaimana ia memimpin pasukannya selama kompetisi elit muda tingkat tinggi kontinental bintang Kekaisaran Luo Empire adalah kisah yang para murid pelataran dalam senang membahas berulang-ulang. Dia telah kembali banyak mengejutkan semua orang, setelah 3 tahun yang panjang. Selanjutnya, ia berpartisipasi dalam Sea God Lake Death Festival segera setelah kembali. Kebanyakan orang mengingat kekuatan hebat yang dia tunjukkan ketika dia memimpin rekan-rekannya untuk mengalahkan lawan mereka yang perkasa. Namun, hari ini berbeda. Semua orang di tempat itu memperhatikan penampilannya. Dia memiliki wajah yang sangat tampan dan menawan yang dia wujudkan dengan sempurna. Dia terlalu tampan. Dia lebih dewasa sekarang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Fisiknya telah matang sepenuhnya. Dia memiliki bahu lebar, lengan berotot, dan pinggang yang lentur. Rambutnya yang tebal dan panjang mengalir di punggungnya. Dia berseri-seri seperti sinar matahari. Tatapannya memandang ke arah rekan-rekannya saat dia mengakui mereka satu persatu. Ketika setiap orang dari Shrek Seven Monsters yang merupakan orang-orang berpengaruh di kanan mereka melihatnya, mereka tampaknya menjadi seperti anak kecil pada saat itu. Xie Xie dan Su Xiaoyan, khususnya, tampak seolah-olah mereka akan menerkamnya dan melepaskan perasaan terpendam mereka selama bertahun-tahun dia tidak ada. Bagaimana dia memiliki karisma seperti itu? Baiklah, akankah semua orang memutuskan apakah Anda bersedia menerangi junior Tang Wulin kami? Lan Muzi terus mendorong dengan acara sambil serentak menyenggol pacarnya dari kebodohannya. Saat itulah Tang Yingmeng bereaksi dan terkekeh pelan. Pria itu sangat tampan. Jika aku lebih muda 10 tahun, mungkin aku bahkan akan menerimanya selama festival kencan itu. Aku cemburu. Lan Muzi berbisik ke telinganya dengan nada ganas. Sebagai tanggapan, Tang Yingmeng berkumpul di sebelah telinganya dan menyebutkan sesuatu kepadanya. Kemudian, ekspresi Lan Muzi membeku ketika dia memandangnya dengan heran. Segera setelah itu, wajahnya berubah menjadi penuh sukacita. Ya dewa, ini sangat menakjubkan. Mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk memberitahuku ini? Yingmeng, aku mencintaimu. Dia benar-benar kehilangan kendali emosinya ketika dia memeluk Tang Yingmeng. Matanya merah. Para wanita memutuskan apakah mereka harus menerangi lampu mereka ketika mereka tiba-tiba memperhatikan apa yang terjadi. Semua orang merasa bingung dengan apa yang terjadi sehingga acara itu tiba-tiba terganggu. Baiklah, baiklah. Kita akan berbicara lebih banyak ketika kita kembali ke rumah. Tang Yingmeng buru-buru mengingatkannya. Tiba-tiba, Lan Muzi tersadar. Dia dengan cepat melepaskannya tetapi hampir tidak bisa menahan kegembiraan luar biasa yang dia rasakan. Saya sangat menyesal mengganggu acara penting ini. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya adalah orang paling bahagia di dunia saat ini. Sebelumnya, ketika Junior Tang Wulin muncul, Meng Ying mengatakan kepada saya bahwa ia mungkin akan menerangi dirinya, cahaya untuk Wulin jika acara ini terjadi 1 dekade yang lalu. Saya segera mengatakan kepadanya bahwa saya cemburu. Kemudian, dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengandung anak kami.
Oh, itu sebabnya saya tidak bisa menahan diri. Saya benar-benar gembira. Petik 2. Dia tiba-tiba berbalik ketika dia mengatakan itu dan memberi Tang Yingmeng ciuman panjang. Wajahnya langsung berubah merah, dan dia memukulnya dengan ringan beberapa kali. Suasana penuh kasih mempengaruhi setiap orang di Sigat Lake. Ketika Lan Muzi memberitahu Tang Yingmeng bahwa dia cemburu, jawabannya adalah, aku. Pergantian peristiwa yang tidak terduga. Baiklah, gadis adil Dewa Laut kami, silakan pilih untuk menerangi lampu Anda untuk pria nomor 51. Tang Yingmeng mengambil kendali emosinya dan segera berbicara. Para tetua paviliun Dewa Laut sedang menonton. Meskipun itu baik-baik saja bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka, itu masih memalukan dan canggung. Lampu menyala. Namun, tidak ada yang menduga cahaya pertama yang akan diterangi oleh Female Number 18. Ada total 31 wanita di tempat kejadian, namun ada 2 orang yang sama sekali tidak menyinari lampu mereka dari awal sampai akhir. Mereka adalah Female Number 18 dan Female Number 11. Female Number 11 adalah neraka Wuxi Duo, tetapi bagaimana dengan Female Number 18? Adapun Female Number 17, dia hanya menyinari cahayanya sekali sebelumnya untuk Sulisi. Saat ini, nomor 18 memimpin untuk menerangi cahayanya. Kemudian, diikuti oleh nomor 11 Wuxi Duo, dan kemudian nomor 19 Dai Yuner. Mereka telah menerangi penerangan jiwa mereka secara bersamaan. Segera setelah itu, lampu-lampu menyala secara berurutan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas, selusin lampu sudah menyala. Kecuali untuk beberapa wanita yang lebih tua, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Ye Xinglan, hampir semua lampu wanita menyala untuk Tang Wulin. Ada total 18 lampu, total yang melebihi milik Yue Zhengyu. Yue Zhengyu sudah dianggap tampan. Selain itu, dia dipenuhi dengan aura suci. Namun, dia masih kalah jika dibandingkan dengan Tang Wulin, apakah itu penampilan atau keterampilannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Yue Zhengyu tentang penampilannya. Di satu sisi, aura suci Yue Zhengyu dipenuhi dengan kecerahan, sementara di sisi lain, Tang Wulin dipenuhi vitalitas dengan sentuhan misterius. Wow, 18 lampu. Saya membayangkan konfrontasi selama segmen berikut ini tentu akan menyenangkan. Lan Muzi menatap wanita dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin memecahkan rekor baru karena bahkan wanita pelataran dalam yang tidak mengenalnya juga tertarik. Lan Muzi mau tak mau berpikir. Tang Wulin sama seperti rekan saya, Wu Zhangkong. Merupakan keuntungan menjadi tampan. Tidak, dia jauh lebih baik daripada Wu Zhangkong karena dia memiliki penampilan dan keterampilan yang lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah murid Wu Zhangkong. Masalah hierarki ini benar-benar membingungkan. Petik 1. Tang Wulin tidak berharap begitu banyak wanita menerangi lampu mereka untuknya, namun tatapannya jatuh pada perempuan nomor 17. Cahaya number 17 tidak menyala. Memang, nomor 17 tidak termasuk di antara 18 lampu yang menyala. Tang Wulin sedikit mengernyit tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak yakin apakah penilaiannya benar. Lan Muzi berbicara, baiklah. Semua orang telah memilih. Laki-laki yang lampunya tidak menyala, maaf, tetapi Anda harus pergi. Kami akan memulai segmen ketiga. Setelah pertandingan awal yang dibuat di Surga dan Cinta di penglihatan pertama, kami akan memulai segmen berikutnya dari Sigat's Lake Death Festival. Setelah segmen ini, impian setiap calon pelanggan akan menjadi sangat jelas. Rekan sesama junior kami akan memahami cinta yang mereka cintai, bahkan lebih. Oleh karena itu, segmen berikut yang akan kita mulai dikenal sebagai Love at Second Sight. Petik 2. Kali ini, wanita harus lebih fokus karena kamu tidak bisa hanya membuat pilihan seperti sebelumnya. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Setiap pria akan diberikan 1 menit untuk pengenalan diri. Setelah pengenalan diri, laki-laki akan datang ke sisiku dan memberikan kepadaku jumlah gadis adil yang kau suka. Di sisi lain, perempuan akan memulai proses pemilihan. Pilihanmu kali ini akan menjadi pilihan terakhirmu. Setiap perempuan hanya diberikan 1 kesempatan untuk memilih sehingga Anda tidak dapat berubah pikiran nanti. Kami akan memulai segmen keempat setelah pilihan dibuat. Petik 2. Rekan-rekan laki-laki kami, harap perhatikan bahwa ketika Anda memperkenalkan diri, Anda juga diizinkan untuk menunjukkan keterampilan Anda yang kuat, tingkat basis kultivasi Anda, dan lain-lain.
Anda dapat menyebutkan apapun tentang diri Anda selama Anda merasa bahwa itu baik cukup untuk menarik perempuan yang Anda sukai. Kali ini, kita akan menentukan urutannya dengan menggambar banyak sehingga adil bagi semua peserta. Petik 2. Ada suasana kecemasan sekaligus. Jika dua segmen pertama digambarkan sebagai eksplorasi, maka, segmen ketiga, Love at Second Sight, akan menjadi implementasinya. Babak 749, teriakan Sulisi. Pilihan yang pernah dibuat tidak mudah diubah. Ini sangat signifikan di kalangan perempuan. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk memilih dan itu akan menjadi final. Tidak ada perubahan lebih lanjut. Biasanya, mereka dapat memperkirakan jumlah pasangan yang akan tetap pada akhir segmen ini. Itu juga segmen dengan eliminasi terbanyak. Sangat jarang untuk festival tanggal Danau Dewa Laut membawa lebih dari 10 pasangan. Hampir setengah dari peserta akan menarik diri. Secara alami, sebagian besar jantan dieliminasi karena mereka tidak dipilih oleh betina. Namun, jika beberapa wanita memilih pria yang sama, maka akan ada kompetisi lebih lanjut. Sebuah kotak muncul di tangan Lan Muzi saat dia berbicara dengan Tang Yingmeng di sisinya. Yingmeng, kamu akan mengambil angka dari kotak ini. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi laki-laki pertama yang memperkenalkan dirinya dan menyatakan cintanya. Laki-laki, tolong perhatikan bahwa waktu Anda terbatas, prioritaskan hal-hal yang perlu Anda lakukan. Ambil saran saya dari seseorang yang berpengalaman dalam hal ini. Terkadang, pengakuan tulus lebih baik daripada menunjukkan keterampilan Anda. Berani dan jangan lewatkan kesempatan. Petik 2. Tang Yingmeng sudah mengambil banyak nomor dari kotak sementara Lan Muzi berbicara. Orang pertama yang maju untuk memperkenalkan dirinya adalah nomor 32. Nomor laki-laki 32. Daun teratai berpisah mengungkapkan nomor laki-laki 32. Daun lotus di bawah kaki pria 32 perlahan bergerak maju untuk membawanya ke posisi depan menempatkannya di depan semua orang. Peserta laki-laki bergoyang dan hampir jatuh ke air ketika dia berdiri di atas daun teratai. Bukankah itu Sulisi? Nomor 32 memang Sulisi. Tatapannya tampak kusam dan ekspresinya tak terlukiskan. Dia menggenggam tangannya di hadapannya dalam keadaan pikiran yang terganggu. Ketika dia menyadari bahwa Tang Wulin telah kembali, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang mirip dengan rekan-rekannya, sementara pada saat ini, dia merasa bingung. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Su Xiaoyan tidak menyinari lampu mereka untuk Tang Wulin, tetapi mereka menerangi lampu mereka untuknya. Dia menebak dengan benar tentang bagaimana mereka menunjukkan simpati padanya, meskipun dia merasa aneh bahwa perempuan nomor 17 tidak menyinari cahayanya untuk Tang Wulin. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang hal lain saat ini karena hatinya terasa sangat berat. Apakah itu simpati? Apakah mereka menunjukkan simpati kepada saya? Su Lizi mengejek dirinya sendiri. Ketika dia berdiri di sana, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Baiklah, Junior, waktunya dimulai sekarang, kamu bisa memperkenalkan diri, Lan Muzi mengumumkan. Nama saya Su Lizi. Su Lizi berseru perlahan, saya seorang guru jiwa tipe makanan. Saya menikmati semua makanan dan saya seorang pecinta makanan. Jiwa bela diri saya adalah roti daging. Alasan bentuk tubuh saya percaya bahwa tidak ada yang akan menyukai pria gemuk. Namun, saya di sini. Mungkin membuat langkah berani seperti itu akan memberi saya harapan seperti yang disebutkan oleh Senior Lan. Jadi, izinkan saya untuk mengatakan yang berikut. Ketika aku masih muda, aku sudah menemukan cinta dalam hidupku. Ya, itu terjadi ketika aku masih muda. Aku mencintainya sama seperti aku suka makanan lezat. Karena aku menjadi jiwa guru tipe makanan, aku selalu telah diintimidasi oleh teman-teman sekelasku. Dia adalah orang yang selalu melindungiku dan menjadi malaikat pelindungku. Sejak itu, aku selalu mengaguminya. Itulah alasan aku berdiri di sini hari ini. Petik 2. Yue Zhengyu, Xie Xie, dan bahkan Tang Wulin terkejut setelah mendengar Sulisi. Mereka tidak menyadari perasaan Sulisi selama ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu orang yang dibicarakan oleh Sulisi? Mereka memahami situasi ini lebih dari orang lain. Sulisi tampaknya berbicara lebih lancar sekarang, hari-hari berlalu dan kami tumbuh hari demi hari. Dia menjadi lebih kuat ketika dia mengejar kesempurnaan seorang guru jiwa dengan tekad, sementara aku tetap di sisinya mengawasinya setiap hari.
Ketika aku masih muda, saya menganggapnya sebagai saudara perempuan saya dan malaikat penjaga saya. Kemudian, saya menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup saya bukanlah makanan, tetapi dia. Petik 2. Dia berhenti sejenak pada titik ini, kemudian dia melanjutkan berbicara dengan nada serius, jika ada satu orang yang ingin saya diet, maka itu dia. Raut wajah semua wanita berubah ketika dia mengatakan kata-kata itu. Kata-katanya sederhana, namun ketika itu berasal dari seorang pria gemuk yang beratnya melebihi 100 kg dan merupakan seorang guru jiwa tipe makanan, kata-kata itu jelas melampaui bisikan cinta yang tak terhitung jumlahnya. Su Lizzie berhenti sejenak pada saat ini. Lan Muzi melirik pada saat itu ketika dia hendak mengingatkan Su Lizzie bahwa waktu sudah habis ketika Tang Yingmeng menghentikannya. Sudah ada air mata berkilauan di mata Tang Yingmeng. Su Lizzie terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Aku tahu bahwa aku bukan pasangannya yang layak. Aku selalu menyadari itu. Aku pernah berpikir bahwa alasan mengapa aku mencintainya mungkin karena kurangnya cinta keibuan ketika aku masih muda. Aku akhirnya menyadari bahwa itu bukan cinta seorang ibu yang aku rindukan dengan berlalunya waktu. Aku bersumpah pada hidupku bahwa aku mencintainya. Ini adalah jenis cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Aku benar-benar mencintainya. Petik 2. Dia sangat cantik sementara aku sangat gemuk. Namun, aku mencintainya. Jadi, aku akan tetap di sisinya setiap saat. Dimanapun dia berada, aku akan berada di sana. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan untuk satu hari pun. Petik 2. Mungkin, hari ini akan menjadi satu-satunya hari aku akan memiliki keberanian untuk berbicara dari hatiku. Semua orang mungkin tidak mungkin tahu berapa banyak keberanian ini diperlukan, namun kalian semua harus tahu bahwa aku mengambil risiko membuatnya malu namun, saya mengekspresikan diri saya hari ini karena saya tidak ingin menyimpan perasaan saya untuknya di dalam hati saya selama sisa hidup saya. Petik 2. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa berhasil, juga aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencintaiku. Lagi pula, ada perbedaan besar di antara kita berdua. Namun, aku harus memberitahunya bahwa aku mencintainya, dan dia sendirian di seluruh dunia yang luas ini. Aku akan mencintainya selamanya. Aku hanya bisa berharap kata-kataku hari ini tidak akan sia-sia. Namun, aku tidak akan menyebut namanya. Petik 2. Aku merasa jauh lebih baik setelah mengucapkan hatiku. Pada titik ini, Su Lizzie tampak santai. Dia menatap tajam ke sisi betina. Aku tidak butuh simpati. Aku hanya ingin tetap di sisimu, jika mungkin. Bahkan jika kamu menemukan seseorang yang kamu cintai suatu hari, aku harap kita akan tetap berteman. Dia mengambil napas dalam-dalam sampai tubuhnya tampak berlipat ganda, kemudian berteriak sekeras yang dia bisa yang menghabiskan hampir semua kekuatannya. Aku cinta kamu. Dia melompat setelah mengatakan itu dan melompat ke Danau Sigat. Tidak ada keraguan dia mengerti bahwa dia tidak punya kesempatan. Setelah dia mengungkapkan hatinya, dia tidak ingin membuat malu lebih lanjut pada hidupnya. Jadi, dia memilih untuk pergi. Pada saat inilah aliran cahaya biru tiba-tiba bersinar dan melilit pinggang gemuknya di udara. Itu anggur biru. Pohon anggur dengan lembut menarik Su Lizzie kembali tepat saat dia hendak mengenai permukaan air danau. Kemudian, pohon anggur diluruskan karena secara paksa mendukung tubuh Su Lizzie di udara sehingga dia tidak jatuh. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak akan berhasil? Kamu tidak diizinkan pergi sebelum kamu menerima hasilnya. Su Lizzie berbalik dan menatap Tang Wulin yang menggunakan tanaman birunya untuk mendukung tubuh Su Lizzie. Wajah gemuknya sudah berlinang air mata. Kapten, anggur merambat perlahan dan menempatkannya di atas daun lotus dengan lembut. Bab 750, Murid Pintu Tertutup Cahaya Gelap Douluo. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, ketika saya muda, jiwa bela diri saya adalah jiwa bela diri Blue Silver Grass yang tidak berguna. Jiwa roh pertama saya adalah spesimen gagal pagoda roh. Jika saya menyerah pada saat itu, saya tidak akan pernah berada di tempat saya hari ini. Anda bahkan memiliki keberanian untuk melakukan diet demi dia. Mengapa Anda tidak memiliki keberanian untuk menerima jawaban sekarang? Dengarkan diri Anda dan tetap di sini. Kami tidak mengharapkan keajaiban, tetapi kita harus berikan kesempatan keajaiban. Petik 2. Su Lizzie menunduk. Dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya berdiri di atas daun lotus. Dia mengangguk dengan lembut,
namun dia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah sisi betina. Tang Yingmeng menyeka air mata di wajahnya. Dia benar. Kamu harus tetap di sini. Jangan pergi sebelum kamu menerima hasil, oke? Aku akan mendoakanmu. Kamu anak yang baik. Bukan salahmu menjadi gemuk. Aku tidak berharap itu yang pertama pengakuan cinta hari ini akan sangat menyentuh. Petik 2. Teratai perlahan kembali ke posisi semula. Tampilan yang diberikan semua orang kepada Su Lizzie telah berubah. Su Lizzie secara bertahap tenang. Dia berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Lizzie, kamu luar biasa. Xie memberinya acungan jempol tanpa syarat. Yue Zhengyu berbicara dengan suara yang dalam, kamu mendapat dukungan kami. Lakukan yang terbaik. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap target yang Su Lizzie akui cintanya menuju 100 meter jauhnya. Dia luar biasa tenang. Dia tetap tenang saat dia berdiri di atas daun teratai. Dia sepertinya nyaris tidak terpengaruh oleh itu semua. Meskipun diamati oleh wanita yang menyadari apa yang terjadi, dia tidak menawarkan tanggapan apapun. Lan Muzi berbicara, nomor junior 32, tolong beri saya nomor pilihan Anda nanti. Bagi para gadis yang tertarik pada nomor junior 32, harap dicatat juga. Ingatlah bahwa Anda hanya diperbolehkan memilih satu orang setelah segmen ini. Petik 2. Yingmeng, mari kita terus menggambar banyak. Ngomong-ngomong, aku suka kamu begitu spontan. Suara-suara melolong kemudian terdengar dari para siswa pengadilan luar di pantai saat ini. Mereka semua berteriak untuk mendukung Su Lizzie, khususnya siswa kelas 1 yang berteriak di bagian atas suara mereka. Tidak semua orang dilahirkan dengan ketampanan dan latar belakang keluarga yang mengesankan di dunia ini. Seseorang mungkin hanya menjadi rakyat biasa, namun, seseorang berhak mengejar cinta dan kebahagiaan seseorang. Ekspresi Su Lizzie menginfeksi sebagian besar perasaan tulus orang-orang. The Dark Douluo Long Yeiwei yang telah duduk bersila di atas menara menghela napas lembut. Saya pikir saya akan baik-baik saja menghabiskan hari-hari terakhir saya yang membosankan dan biasa-biasa saja. Namun, saya telah terinfeksi oleh apa yang dikatakan bocah gendut itu tentang cinta sejati. Sungguh sangat mengharukan. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil seorang murid yang tertutup. Aku tidak berpikir ada yang akan menantangku dalam hal ini, kan? Petik 2. Batuk, 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 batuk. Suara batuk kering menggema dari punggungnya. Sangat jelas bahwa ada lebih dari satu orang yang memiliki pemikiran yang sama. Atlas Douluo Yunming memandang ke arah Long Yeiwei. Kakak Yue, jika kamu yakin bahwa kamu akan menerima murid pintu tertutup lain, maka ini hanyalah berita terbaik di Akademi Shrek. Tentu saja, tidak ada yang akan menentangmu dalam hal ini. Keberuntungan tersenyum pada lemak anak laki-laki. Petik 2. Dia benar-benar gembira. Sejak meninggalnya suami Light Dark Douluo, Master Dewa Laut generasi sebelumnya tidak memiliki keinginan untuk hidup. Jika bukan karena kekhawatirannya pada Akademi Shrek, dia pasti sudah pergi untuk suaminya. Bahkan orang-orang seperti Lan Muzi dan Tang Yingmeng hanyalah murid yang sama. Murid pintu tertutup dan murid senama adalah dua kategori yang sama sekali berbeda. Hanya murid langsung yang bisa menjadi murid pintu tertutup. Di atas semua itu, murid pintu tertutup adalah murid favorit guru. Long Yeiwei akan menerima Su Lizzie sebagai murid pintu tertutupnya, jadi tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membudidayakan murid ini. Vitalitasnya benar-benar dalam kendalinya karena basis kultivasinya yang maju sehingga ia selalu bisa memperpanjang umurnya jika ia ingin melakukannya. Yunming adalah yang paling bahagia tentang keadaan sejak Light Dark Douluo adalah malaikat wali seniornya dan Shrek Academy. Dia adalah kehadiran yang stabil di Akademi Shrek seperti jarum surgawi yang menenangkan laut KK1. Meskipun Light Dark Douluo memiliki reputasi yang relatif tidak dikenal, mereka yang berada di eselon atas dari para guru jiwa yang berperingkat tinggi mengetahui keberadaannya. Pagoda Roh membencinya tetapi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Akademi Shrek. Yunming setara dengan dia pergi dengan basis budidaya mereka. Bahkan, dia bahkan lebih kuat daripada dia. Namun, sebagai pencegahan terhadap Pagoda Roh, dia lebih berpengaruh daripada Yunming. Yang paling penting, dia memiliki hubungan dekat, yaitu dari seorang ibu atau nenek, dengan Yunming. Senyum tipis muncul di wajah Long Yeiwei. Akhirnya ada sesuatu yang menarik yang bisa kulakukan. Laki-laki kedua telah menyelesaikan penjelasannya selama percakapan mereka.
Dia menunjukkan jiwa bela diri dan cincin jiwanya. Jelas bahwa dia memiliki seseorang dalam pikiran tetapi hanya mengungkapkan perasaannya saat ini sebelum mengakhiri pengakuannya. Nomor 50. Orang ketiga yang ditarik dari tempat parkir adalah Long Yue berdiri di samping Tang Wulin. Long Yue tidak berharap gilirannya tiba begitu cepat sehingga dia tampak tertegun sejenak. Dia memutar kepalanya ke sisi bawah sadar dan melirik Tang Wulin yang berdiri di sisinya, sementara Tang Wulin menatap sisi yang berlawanan saat ini. Teratai di bawah kaki Long Yue melayang ke depan perlahan dan membawanya ke depan. Pandangannya tertuju pada Dai Yuner di sisi yang berlawanan. Long Yue menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti bahwa aku tidak disambut di sini dan aku menyadari alasannya juga. Ini karena aku bukan milik Shrek. Tujuanku di sini adalah untuk belajar dari kalian semua karena aku ingin belajar keterampilan baru untuk tinggikan diriku. Kekaisaran Luostar pada awalnya adalah benua ini. Meskipun aku menolak mengakuinya, tetap saja fakta bahwa kami diusir dari sini. Namun, Tuan Jiwa sama di mana-mana. Aku sama seperti kalian semua penguasa jiwa. Tujuan dan arah kita adalah sama, yaitu menjadi sekuat yang bisa dilakukan. Petik 2. Mungkin aku seharusnya tidak membicarakan hal ini, tapi maksudku tidak ada kebencian ketika aku datang ke sini. Bahkan, aku sangat senang bisa hadir untuk festival tanggal kali ini. Ini benar-benar menarik karena juga memungkinkan aku untuk mengekspresikan perasaan yang tulus. Perasaan. Terus terang, saya tidak pernah jatuh cinta. Saya telah berkultivasi dengan susah payah sejak saya masih muda. Selain itu, latihan kultivasi saya disertai dengan kesulitan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Rasa sakit yang harus saya alami melalui membatasi gerakan saya dikali saya harus berjalan selangkah demi selangkah. Ada saat-saat ketika saya kehilangan kontrol emosi saya juga. Itulah bagaimana saya berakhir dengan julukan Matman Long. Namun demikian, bahkan orang gila dapat menjadi sentimental ya, saya punya seseorang yang saya cintai juga. Petik 2. Meskipun aku sadar bahwa dia jatuh cinta dengan orang lain, aku selalu mencintainya selama ini. Namun, aku tidak yakin cintaku padanya apakah itu cinta romantis atau cinta persaudaraan. Aku sudah menontonnya dia sejak dia masih muda. Terus terang, dia telah berada di sisiku untuk periode waktu yang paling lama dan juga orang yang paling aku lihat. Karena itu, aku berjanji akan menjadikannya sebagai pengantinku di masa depan. Bahkan teman dan kenalanku memiliki mendorong saya untuk memenuhi janji saya. Petik 2. Namun, aku merasa sedikit terganggu ketika aku berdiri di sini hari ini. Mungkin, saingan cintaku terlalu kuat. Aku tidak pernah takut pada siapapun ketika datang untuk menunjukkan kekuatanku. Meskipun aku berusaha untuk menjadi yang terkuat, tentu saja aku tidak setampan itu. Meskipun begitu, aku berjanji akan melindungimu, tidak peduli keadaan apapun, selama aku masih hidup. Kata-kata teman kita sebelumnya sangat menggugahku. Mungkin, aku benar-benar membutuhkan cinta. Aku berani tidak menjamin untuk hal lain kecuali bahuku benar-benar tangguh yang telah dibuktikan sebelumnya oleh meriam tangan gadis itu. Pandangannya tetap terpaku pada Dai Yuner saat dia berbicara. Dia jujur tentang bagaimana dia tidak yakin akan cintanya pada Dai Yuner. Namun, jika dia memiliki hubungan, maka Dai Yuner akan menjadi kandidat yang paling cocok. Kata-katanya yang penuh gairah tidak dianggap menyentuh tetapi itu jelas dan tulus. Secara bersamaan, itu membuat murid-murid pengadilan tinggi Akademi Shrek mengubah pandangan mereka tentangnya. Jelas bahwa dia tidak ingin sendirian. Sebenarnya, Long Yue tertarik dengan hampir semua yang dia temui setelah tiba di Shrek Academy. Dia selalu berpikir bahwa Monster Academy tidak berbeda dengan Shrek Academy. Meskipun demikian, dia akhirnya menyadari bahwa dia belum matang dalam pemikirannya saat tiba di Shrek Academy. Babak 751, Penolakan Tak Terduga. Shrek Academy bukan hanya akademi tetapi juga kota yang lebih besar dari Star Luo City. Kemampuan murid-murid pelataran dalam mereka tidak kalah rendahnya dengan Eight Heavenly Kings dari Star Luo City. Dia belum pernah menyaksikan pembangkit tenaga listrik sejati, namun menara jauh membuatnya merasa seolah-olah dia berada di lubang tanpa dasar. Bahkan gurunya tidak pernah merasa begitu ketakutan. Lan Muzi tersenyum. Kami menyambut kamu di Akademi Shrek yang inklusif. Semua orang hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun juga,
Kami memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku mengucapkan selamat sebelumnya untuk pencapaian yang akan kamu dapatkan selama periode waktu ini. Terima kasih. Long Yue mengangguk ke arah Lan Muzi saat daun lotusnya kembali ke posisi semula. Waktu yang dihabiskan di segmen ketiga tidak diragukan lagi lebih lama dari 2 segmen sebelumnya. Selama mereka tidak melebihi waktu yang diberikan, Lan Muzi dan Tang Yingmeng tidak akan mengganggu pengenalan diri dan penampilan diri mereka. Dengan kata lain, jika burung merak diundang untuk berpartisipasi dalam segmen Love at Second Sight, itu akan menjadi peluang besar bagi burung merak untuk memamerkan bulu-bulu mereka yang cerah kepada para petani. Karena itu, sebagian besar siswa berperilaku sedemikian rupa. Akhirnya, giliran Yue Zhengyu. Daun teratai di bawah kaki Yue Zhengyu mendorong air ke samping saat bergerak maju. Yue Zhengyu tersenyum percaya diri. Cahaya di tubuhnya tampak lebih menyilaukan ketika dia berdiri di tengah memikat perhatian semua orang. Dia menatap ke arah yang berlawanan dan mengunci matanya dengan gadis yang berdiri di atas daun teratai. Saya telah menunggu dengan cemas untuk hari ini dalam waktu yang sangat lama. Sejujurnya, saya memiliki seseorang yang saya cintai. Kami telah menghabiskan waktu bersama selama bertahun-tahun terutama selama latihan kultivasi kami. Saya pikir tidak perlu untuk saya untuk memperkenalkan diri secara detail. Saya berasal dari klan malaikat suci dan memiliki garis keturunan suci. Saya seorang master armor pertempuran 1 kata 5 cincin, dan saya sangat percaya saya akan dapat melindungi Anda dan membuat Anda bahagia. Saya akan mendukung Anda, keluarga Anda, dan memastikan kebutuhan Anda diurus. Jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa Anda juga mencintaiku. Benar begitu. Mereka mengatakan bahwa Sigat Lake Death Festival memberikan kesempatan terbaik untuk akui cinta seseorang. Itulah satu-satunya alasan aku di sini. Aku sangat mencintaimu. Mari kita bersama. Aku akan sangat senang jika kau akan menjadi pengantinku, dan aku akan selalu melindungimu dari bahaya. Sama seperti Senior Lan dan Senior Tang, kita akan memiliki keluarga di masa depan. Aku berjanji akan membuatmu bahagia dan puas. Petik 2. Cahaya pada tubuh Yue Zhengyu berkilauan dengan sepasang sayap berbulu putih murni yang telah menyebar dari punggungnya untuk melengkapi fitur tampan dan jas putihnya yang cantik. Seolah-olah seluruh danau Dewa Laut dipenuhi cahaya. Su Xiaoyan berdiri dan mengawasinya tanpa banyak tanggapan. Wajahnya yang menawan yang awalnya gembira mulai berubah setelah pidato Yue Zhengyu. Sepertinya kegembiraannya perlahan-lahan menghilang dan segera diganti dengan ekspresi kosong. Yue Zhengyu mengepakkan sayapnya dengan lembut saat dia melayang di udara di atas daun teratai. Saya pikir tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu semua orang lagi. Xiaoyan, aku mencintaimu. Apakah kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama? Yue Zhengyu tersenyum cerah saat dia mengepakkan sayapnya. Dia sudah berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat dia terbang di depan Su Xiaoyan sambil meraihnya dengan tangannya. Di pantai, banyak siswa perempuan pengadilan luar menjerit keras. Seseorang bahkan berteriak memanggilnya, malaikat pangeran. Momen itu milik Yue Zhengyu. Dia berasal dari keluarga kaya dan kuat dengan latar belakang yang luar biasa dan diberkati dengan penampilan yang baik. Dia tampaknya memiliki semuanya, dan pencapaian fisiknya luar biasa, melampaui apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Lan Muzi mengerutkan kening. Jelas bahwa perilaku Yue Zhengyu melanggar beberapa aturan Sigat Lake Death Festival. Sayangnya, mereka tidak punya alasan untuk menghentikannya jika mereka sudah jatuh cinta sebelum acara ini. Xiaoyan, Yue Zhengyu sedikit kecewa menemukan Su Xiaoyan belum jatuh ke pelukannya seperti yang dia harapkan. Dia tidak bisa membantu tetapi memanggilnya dengan lembut. Su Xiaoyan menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak, ini salah. Ini seharusnya tidak terjadi. Yue Zhengyu berbicara dengan cemas, Xiaoyan, ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? Su Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap lurus ke matanya seolah sedang menatap kehampaan. Matanya merah, dan tatapannya penuh dengan kekecewaan. Seharusnya tidak seperti ini. Zhengyu, aku minta maaf, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku tidak bisa, aku tidak suka kamu seperti ini. Lebih tepatnya, aku benci kamu. Aku maafkan aku. Sebuah bola cahaya bintang terpancar dari tubuh Su Xiaoyan. Dia langsung berlari ke depan saat cahaya bintang perlahan-lahan menyelimutinya. Cahaya bintang memancar dengan cahaya menyilaukan di langit dan jatuh dalam sepersekian detik.
Dia terlihat bergegas ke ujung. Perubahan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bagaimanapun, Yue Zhengyu adalah salah satu siswa laki-laki yang memenuhi syarat sejak awal, dan tidak diragukan lagi, orang yang paling diperebutkan oleh sebagian besar perempuan. Jika bukan karena Tang Wulin yang muncul, tidak ada yang bisa mencuri pusat perhatian darinya. Yue Zhengyu tidak mengerti mengapa dia bereaksi seperti itu ketika dia memilihnya dari begitu banyak wanita dan bahkan mengakui cintanya padanya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Yue Zhengyu sangat terpana sehingga membuatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Dia tidak pernah merasa begitu malu sepanjang hidupnya dan merasa sulit untuk menerima situasinya. Pengakuan cinta yang sempurna telah berubah menjadi kekecewaan yang mengerikan. Dia bahkan telah bertemu Su Xiaoyan sebelum berpartisipasi dalam Sea God Lake Death Festival. Dia telah mengatakan padanya bahwa dia akan mengumumkan cintanya untuknya sehingga semua orang tahu hubungan mereka. Namun, dia sama sekali tidak tahu itu akan berubah menjadi bencana seperti itu selama festival kencan. Akhir yang sempurna yang dia harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, Su Xiaoyan meninggalkannya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kamu benar-benar tolol. Suara Yuanen Yehui bergema tanpa ampun. Yue Zhengyu marah dan menjawab karena kesal, diam. Pikirkan urusanmu sendiri. Dia mengepakkan sayapnya tiba-tiba dan terbang ke pantai. Namun, dia tidak terbang ke arah yang telah dilakukan Xia Xiaoyan, tetapi ke arah yang berlawanan. Kepergian mendadak Su Xiaoyan merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah. Dia telah menyiapkan segalanya terlebih dahulu untuk membuat penampilan besar dengan harapan bahwa dia bisa menjadi putri dan pusat perhatian semua orang. Ini dimaksudkan untuk memuliakannya. Tapi kenapa? Kenapa dia tiba-tiba melarikan diri? Kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan orang lain? Segala macam pikiran meresahkan membuat Yue Zhengyu merasa kepalanya hampir meledak. Dia melolong liar ketika mencapai pantai, lalu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh sebelum menghilang tanpa jejak. Pergantian peristiwa terjadi secara tak terduga sehingga mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengerti mengapa situasi ini terjadi. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu, apalagi memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka seharusnya menjadi pasangan yang ditakdirkan untuk menjadi, tetapi mengapa mereka tiba-tiba jatuh tepat ketika dia mengakui cintanya padanya? Tang Wulin mengerutkan kening karena dia tahu alasan yang menyebabkan kepergian tiba-tiba Su Xiaoyan. Hanya mereka yang benar-benar mengenal mereka berdua yang akan mengerti. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui mengerti juga, hanya kemudian dia bisa berteriak pada Yue Zhengyu dengan marah. Di sisi lain, Yue Zhengyu benar-benar tidak menyadari alasan semua yang telah terjadi. Sepertinya Tang Wulin perlu mencari Yue Zhengyu untuk berdiskusi. Insiden setelah festival tanggal berakhir. Meski begitu, selingan itu tidak menghentikan festival tanggal dari melanjutkan. Sebenarnya, kepergian Yue Zhengyu melegakan semua lelaki yang berpartisipasi karena dia benar-benar luar biasa dan terlalu banyak kompetisi. Setelah dia pergi, banyak perempuan yang awalnya berencana memilihnya berubah pikiran. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki satu pesaing yang kurang kuat. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka, tapi aku yakin mereka akan bisa menyelesaikannya. Baiklah, kita akan terus menggambar. Siswa berikut adalah, siswa nomor 16. Babak 752, nama saya tidak saraf. Mata Xie masih menatap ke arah yang ditinggalkan Yue Zhengyu. Emosinya menjadi lebih terganggu karena meskipun kata-kata Su Lizi seharusnya memotivasi dia, kegagalan Yue Zhengyu dalam menyatakan cintanya hanya membuatnya lebih cemas. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan harus bersama. Namun, bagaimana mereka tiba-tiba jatuh? Mungkinkah itu masih mungkin baginya ketika Yue Zhengyu gagal? Siswa nomor 16, jika kamu masih tidak maju maka aku akan menganggap bahwa kamu telah menarik diri. Lan Muzi mengingatkan sekali lagi. Terima kasih. Suara Tang Wulin bergema di telinga Xie. Saat itulah Xie tersentak dari itu. Hah? Apa kamu memanggilku? Lan Muzi berbicara dengan sedikit frustrasi, jika kamu nomor 16, maka ya, aku memanggilmu. Sekarang giliranmu. Xie heran. Tubuhnya berayun dari emosinya yang khawatir ketika daun lotus di bawah kakinya mulai bergerak. Namun,
dia buru-buru menstabilkan dirinya sendiri. Pada saat yang tepat ini, dia hanya bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya ketika wajahnya memerah-merah. Meskipun tahu bahwa dia sudah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa dia masih dipenuhi dengan kecemasan ketika saat akhirnya tiba? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan jika dia menolak saya juga? Petik 2. Kamu bisa mulai sekarang. Lan Muzi mengingatkan. Lakukan saja. Xie menghirup nafas dalam-dalam dan bahkan menggeser kekuatan jiwanya dengan upaya keras untuk memastikan warna wajahnya kembali normal. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan tekad saat dia melihat ke arah wanita di depannya. Namun, ketika dia melihat wajah itu, keberanian yang dia kumpulkan sebelumnya sepertinya telah hilang. Aku. Xie hanya berhasil mengucapkan dua kata ini sebelum dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi di segmen ketiga hari ini. Tang Yingmeng tersenyum. Junior, jangan gugup. Mungkinkah itu lebih sulit untuk menunjukkan kasih sayang Anda daripada duduk untuk ujian akhir Anda? Senyum pahit muncul di wajah Xie. Mungkin saat ini benar-benar lebih sulit daripada apapun bagiku. Aku punya seseorang yang aku cintai, seperti Yue Zhengyu. Hanya saja aku bahkan lebih sengsara darinya karena orang yang aku cintai. Aku takut dia tidak akan pernah mencintaiku kembali. Petik 2. Lan Muzi menjawab, Junior, kamu juga salah satu dari Shrek Seven Monsters jika aku benar. Mungkinkah semua Shrek Seven Monsters sangat rapuh dalam hubungan? Tentu saja tidak. Kata-kata itu tiba-tiba keluar dari mulut Xie. Emosinya segera terpicu ketika Lan Muzi menyebutkan Shrek Seven Monsters. Petik 2. Namaku bukan Saraf. Xie berkata tanpa berpikir. Seketika, seluruh danau Dewa Laut berubah menjadi lautan tawa yang mengaum. Bahkan para tetua paviliun Dewa Laut di kapal menara tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar nama panggilannya yang diberikan sendiri. Xie tidak dapat membantu menutupi wajahnya dengan tangannya dan berharap dia bisa melompat ke danau. Ini benar-benar terlalu memalukan. Tenang, tidak apa-apa. Ucapkan kata-kata dari hatimu. Lizzie melakukannya, jadi mengapa kamu tidak bisa? Jangan memikirkan hasilnya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berbicara dari lubuk hatimu. Suara Tang Wulin bergema di telinganya, perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Tolong tenang, Tang Wulin tiba-tiba berbicara dengan dingin. Dia berbicara dengan nada diam, tetapi setiap siswa merasakan kejutan aneh ketika mereka mendengar suaranya. Bahkan Lan Muzi dan Tang Yingmeng terpengaruh meskipun basis budidaya 8 cincin mereka. Tiba-tiba, semua orang mulai merasakan suaranya secara bertahap menjadi jenuh dengan sombong yang mengerikan. Seolah-olah sepasang mata yang tenang telah muncul dalam pikiran semua orang, mengguncang keadaan pikiran mereka. Long Yue memandang ke arah Tang Wulin yang berdiri di sisinya. Meskipun memiliki basis kultivasi dan jiwa bela diri, dia masih merasakan perasaan tunduk yang sombong ketika Tang Wulin mengucapkan beberapa kata itu. Hanya perlu beberapa saat sebelum tawa menderu dari sebelumnya tenang. Di kapal menara, ekspresi heran muncul di wajah banyak sesepuh paviliun Dewa Laut. Ini, Penatua Kei berbicara dengan heran. Mata Zuosi dan Feng Wuyu bertemu. Tentu saja, mereka bisa tahu itu suara Tang Wulin, tetapi bagaimana mungkin suaranya? Itu lebih dari sekedar penindasan spiritual. Tampaknya ada sesuatu yang menyertainya. Ini sangat aneh. Seolah-olah kekuatan yang tak terlihat bergema di balik suaranya. Perasaan yang sangat aneh, cahaya gelap Douluo Long Yeiwei berbicara dengan takjub. Kapan pengadilan dalam menerima seorang pemuda? Kekuatan spiritualnya setidaknya pada spirit abis dengan hanya basis budidaya 4 cincin. Selain itu, dia juga mampu berkomunikasi dengan energi asal seperti yang baru saja dia lakukan. Ini memang menarik. Petik 2. Zuosi memanggil keberanian untuk berbicara, Saudari Yue, itu muridku. Long Yeiwei hanya mengizinkan mereka untuk memanggilnya sebagai Saudari Yue terlepas dari perbedaan antara senioritas mereka. Feng Wuyu buru-buru berbicara juga, dia juga muridku dalam menempa. Naga kembar suci Shrek takut Light Dark Douluo tiba-tiba akan mengungkapkan keinginannya untuk menerima murid pintu tertutup lainnya, menjadikannya kerugian yang sangat menghancurkan bagi mereka. Long Yeiwei menatap tajam ke arah mereka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ide kecil mereka? Dia mengangguk tetapi menahan lidahnya dari berkomentar lebih jauh.
Di permukaan danau, Xie perlahan menurunkan tangan yang menutupi wajahnya. Dia memberikan senyum yang dipaksakan sebelum dia melanjutkan berbicara. Saya sangat menyesal telah kehilangan ketenangan. Saya tidak biasanya seperti ini atau lebih tepatnya, saya kira memang benar bahwa terlalu banyak kekhawatiran membuat kekacauan. Suatu kebetulan untuk berkenalan denganmu. Ketika aku pertama kali melihat wajahmu yang sebenarnya, aku hampir dipukuli sampai mati olehmu. Selain itu lebih dari sekali saja. Namun, justru karena pemukulan yang meninggalkan seorang kesan mendalam di hati saya, Anda sangat kuat, dan Anda jauh lebih kuat daripada saya. Anda pernah mengejek saya dan menganggap saya berada di bawah Anda. Ketika saya merasakan sakit yang menusuk di hati saya selama insiden itu, saya menemukan bahwa kamu sudah begitu penting di hatiku. Petik 2. Kamu jarang berbicara pada hari-hari biasa, dan kamu berbicara dengan kasar kepadaku juga, tetapi ketika ada yang bermasalah atau membutuhkan bantuanmu, kamu tidak akan pernah ragu, bahkan sedikit pun ketika kamu membantu mereka. Kamu seorang gadis yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Aku masih di bawahmu ketika datang ke alam abadi dan kekuatan. Kamu pernah mengatakan padaku bahwa aku hanya memenuhi syarat untuk mengejar kamu ketika kekuatanku melebihi kamu suatu hari. Petik 2. Awalnya, saya dulu agak malas tapi saya mulai bekerja dengan usaha keras sejak kejadian itu. Itu bukan karena saya ingin mengejar ketinggalan dengan teman-teman kami tetapi sebaliknya, saya takut bahwa saya akan kehilangan kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Anda jika saya terlalu jauh di belakang. Petik 2. Namun, saya berkultivasi dengan susah payah tetapi begitu juga Anda. Mengapa? Mengapa Anda tidak berhenti sejenak hanya untuk menunggu saya dan memberi saya untaian kesempatan itu? Kata-kata Xie akhirnya terdengar mulus sekarang ketika dia menyatakan tentang dirinya sendiri, dia juga tenang. Ada senyum pahit di wajahnya dan kata-katanya tercemar dengan kepahitan. Namun, kata-kata itulah yang membuat senyum para siswa pengadilan dalam dan luar yang mengejeknya sebelumnya menghilang. Terus terang, meskipun aku tidak gemuk seperti Lizzie, aku memiliki wajah yang lebih tebal daripada dia. Selama bertahun-tahun, aku mengakui cintaku kepadamu berkali-kali dan menghabiskan waktu luangku nongkrong di sisimu dengan harapan mendapatkan perhatian Anda dan belum, Anda menolak untuk memberi saya peluang apa-apa. Baiklah, itu cukup bagi saya untuk mengerti. Saya tahu bahwa saya tidak layak untuk Anda. Mungkin, saya tidak akan pernah bisa melebihi Anda untuk seumur hidupku. Namun, aku harus memberitahumu bahwa aku benar-benar bekerja keras, aku menolak untuk berhenti bahkan jika aku sangat lelah sampai aku muntah darah. Aku telah bekerja dengan susah payah tanpa berhenti setiap hari dan satu-satunya harapan saya adalah untuk melebihi Anda suatu hari. Petik 2. Sebelum melangkah ke Sigat Lake, aku masih memiliki harapan besar di hatiku. Aku berpikir bahwa aku akan memiliki peluang yang lebih baik dengan keadaan hari ini. Sebelum begitu banyak orang di festival tanggal takdir akademi tapi aku sudah tenang sekarang. Petik 2. Dia akhirnya mengangkat kepalanya sepenuhnya dan melihat ke arah gadis di kejauhan. Maafkan aku, Yuanen. Meskipun aku sudah menyusahkanmu selama bertahun-tahun, aku juga harus memberitahumu bahwa aku tulus meskipun aku biasanya pelawak. Tidak ada setetes air yang melemahkan cintaku padamu, aku sudah mengejar kamu selama bertahun-tahun jadi aku tidak mudah puas seperti Lizzie. Aku ingin bersama denganmu secara nyata jika kita menjadi pasangan atau lebih baik aku pergi. Mungkin, jika aku bisa, jadi, hati saya tidak akan terlalu sakit. Karena itu, saya akan keluar hari ini. Jika Anda masih enggan, silakan tolak saya segera dan saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi di masa depan. Saya akan tetap di sini, jauh dari Anda dan berharap bahwa Anda menemukan cinta sejati Anda. Petik 2. Yuanen Yehui. Tidak semua orang menyadari cinta Xie kepada Yuanen Yehui. Seluruh adegan hening ketika mereka melihatnya memberi hormat dengan lembut ke arah Yuanen Yehui. Yuanen Yehui menatapnya mundur kembali ke posisi semula. Bibirnya dikencangkan ketat sementara tangannya digenggam di belakang punggungnya. Setidaknya, tidak ada cara untuk mengatakan tentang suasana hatinya yang sekarang dilihat dari pandangannya. Namun, apakah dia benar-benar setenang dia muncul? Lan Muzi menghela napas dan memberi Xie jempol. Pengakuan cinta sejati selalu sangat menyentuh. Kalau saja Zheng Yu bisa memahami ini, maka mungkin dia tidak akan. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan orang berikutnya.
Babak 753, aku tidak akan pernah menyerah. Nomor pria 38, silakan mulai. Lan Muzi membuat nomor baru. Nomor 38 adalah kenalan Tang Wulin. Itu adalah teman sekelasnya, orang dengan julukan sakler, Luo Guixing. Daun lotus Luo Guixing melayang ke bagian paling depan. Dia tersenyum tulus di wajahnya. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang ingin mengakui cinta mereka melebihi jumlah yang ingin menunjukkan kekuatan mereka. Ya, semua orang mengerti, dan hampir semua orang tahu siapa yang mereka sukai. Lalu, saya akan bergabunglah dalam barisan mereka juga. Aku juga punya pengakuan. Petik 2. Pengakuan lain. Tatapan Luo Guixing bergeser ke sisi yang berlawanan. Setelah dia bersenandung sejenak, dia berkata, pertama-tama, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada teman baik saya Su Yucheng. Dari sudut pandang undian kami, keberuntungan saya lebih baik daripada milik Anda. Selama ini, kami menyukai dia dan selalu bersaing satu sama lain secara terbuka dan diam-diam. Namun, ini tidak pernah mempengaruhi hubungan persaudaraan kita. Petik 2. Namun, ada hal-hal yang dapat kita kompromikan dan yang tidak bisa kita lakukan. Karena Dewa Kekayaan telah melimpahkan berkahnya kepadaku, maka aku saudaraku, aku akan mengambil kesempatan ini untuk diriku sendiri. Ketika dia mengatakan ini, dia langsung menggelitik minat semua orang. 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 anak laki-laki menyukai seorang gadis pada saat yang sama. Mereka bahkan teman baik. Tang Wulin praktis mengalihkan pandangannya ke Wu Shiduo di sisi yang berlawanan karena insting. Berdasarkan pemahamannya tentang kepribadian Luo Guixing, jika Luo Guixing dan Su Yucheng menyukai orang yang sama pada saat yang sama, maka itu hanya Wu Shiduo. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Wu Shiduo, yang berdiri di sisi yang berlawanan, alisnya sedikit berkerut. Aku sudah menyukaimu untuk waktu yang sangat lama sekarang. Semuanya berawal dari ketika kita dikalahkan oleh Tang Wulin dan yang lainnya. Saat itu, kita semua masih sangat muda. Bahkan jika kita memiliki perasaan, mereka semua kabur. Namun, saya segera belajar tentang arti kata-kata ini, cinta yang tak berbalas. Petik 2. Kembali di tempat kami ketika kami masih kecil, aku selalu yang paling luar biasa. Setelah aku berhasil masuk ke Genius Youth Ranking, perasaan bahwa aku adalah yang terbaik semakin intensif. Hanya sampai aku menginjakkan kaki di tempat ini yang saya menyadari bahwa peringkat pemuda jenius atau jenis lainnya dari semua itu adalah omong kosong. Pukulan terhadap kepercayaan diri saya mendorong saya untuk bekerja lebih keras, dan untuk bergerak maju. Selama proses ini, Anda selalu berada di sana di samping saya. Petik 2. Aku beruntung berada di kelas 1, memiliki teman sekelas yang begitu kuat. Kalian semua yang membuatku berusaha untuk tumbuh. Aku bahkan lebih beruntung bisa bertemu denganmu. Tahun ini, kita semua sudah dewasa. Di festival tanggal takdir Dewa Laut ini, aku tidak ingin menekan perasaanku lagi. Tidak peduli seberapa sibuknya kita semua, mari kita memiliki hubungan cinta yang panas dan intens. Wu Shiduo, tolong, beri aku kesempatan. Petik 2. Luo Guixing membuat pengakuan di depan mata. Dia tidak bertele-tele sedikit pun. Bahkan tidak terlalu banyak perasaan dalam pengakuannya, perasaan yang menunjukkan betapa benar-benar gila dan mendalam perasaannya. Dia hanya mengekspresikan pikiran batiniahnya secara langsung. Namun, Wu Shiduo masih memiliki kerutan di wajahnya. Dia menatapnya. Tiba-tiba, dia dengan keras meminta maaf, maafkan aku. Menurut aturan, gadis-gadis di segmen ini sebenarnya tidak diizinkan membuka mulut mereka. Ini adalah segmen di mana anak laki-laki akan memiliki kesempatan untuk memamerkan diri. Namun, Wu Shiduo masih membuka mulutnya, seperti Su Xiaoyan di depannya. Namun, tidak seperti yang terakhir, dia bahkan lebih tidak rela untuk menahan Luo Guixing. Luo Guixing jelas sangat luar biasa. Seorang Master Armor Tempur 8 kata, 5 cincin, 1 kata. Dia akan menjadi luar biasa dimanapun dia berada, bahkan di Shrek Academy. Dia tidak ingin mempengaruhi pilihan setengahnya Luo Guixing lainnya. Luo Guixing sedikit terpana. Dia jelas tidak pernah berpikir bahwa penolakan Wu Shiduo akan menjadi ini secara langsung. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit tidak berdaya. Terima kasih telah memberitahu saya jawaban Anda secara langsung. Apakah ini masalahnya? Maka saya berharap Anda berdua bahagia.
Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, daun teratai di bawah kakinya tenggelam dalam diam, membawa tubuhnya bersamanya. Luo Guixing, gagal. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya. Sejujurnya, di timnya, yang paling menonjol adalah Luo Guixing selain dari Wu Shiduo. Dia bahkan melampaui Wu Shiduo dalam hal kepemimpinan. Namun, dia tidak pernah berharap pengakuan cinta gagal secara langsung. Wu Shiduo bahkan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Jelas bahwa dia tidak ingin memberinya sedikit pun harapan. Giliran Su Yucheng naik setelah 3 peserta lainnya. Daun lotusnya melayang ke depan saat semua orang memperhatikannya dengan ama. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan mengekspresikan rasa sayangnya. Anehnya, Su Yucheng memandang Wu Shiduo dari jauh dan hanya mengatakan 3 kata, "Bagaimana dengan saya?" Wu Shiduo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Oke, Su Yucheng tertawa mengejek dirinya sendiri. Balok lampu gelap dan suram melintas di bawah kakinya dan daun teratai berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti Luo Guixing di depannya, tubuhnya tenggelam ke dalam air. Sakler Luo Guixing dan Immortal Su Yucheng. Mereka berdua siswa berprestasi dari kelas jenius. Keunggulan mereka bahkan tidak kalah dengan Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, keduanya gagal ketika mengaku kepada rekan satu tim mereka sendiri. Para siswa luar pengadilan yang jauh tidak bisa tidak melihat Wu Shiduo yang cantik. Dia jelas-jelas tidak dalam suasana hati yang baik juga. Meskipun wajahnya sedikit pucat, bibirnya ditekan keras bersama-sama, menunjukkan kekeras kepalaannya. Dia tidak ragu bahkan jika dia harus menolak mereka di wajah mereka. Ini karena dia tahu betul bahwa segalanya tidak akan lebih baik bagi siapapun jika dia memimpin mereka lebih lama. Bagian Love at Second Sight berlanjut. Yang berikutnya adalah, Tang Yinmeng berhenti sejenak. Kemudian, tatapannya jatuh pada Tang Wulin. Nomor 51. Kumohon. Daun teratai di bawah kakinya melayang. Jantung Tang Wulin mulai berdetak lebih cepat juga. Sudah 3 tahun. 3 tahun penuh. Mereka telah berpisah selama lebih dari 1000 hari dan malam. Akhirnya, mereka bisa bertemu lagi. Dia sudah dewasa, aku juga. Petik 1. Kita akhirnya bukan anak-anak lagi, kita dewasa sekarang. Petik 1. Lebih dari 1000 hari dan malam. Sepanjang hari-hari yang sibuk dan kering, saya telah melihat hati saya sendiri. Selama lebih dari 1000 hari dan malam, saya bertanya-tanya, apakah Anda pernah memikirkan saya di dalam hati Anda? Petik 1. Kamu tidak menyimpan cahaya menyala untukku. Apakah itu karena Anda lupa tentang saya? Meski begitu, aku tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Di sisi yang berlawanan, sepasang mata yang indah menatapnya, pemuda paling tampan di seluruh tempat. Tatapan nomor 18 menatap. Nomor 17 juga mengangkat kepalanya tanpa ada yang memperhatikan. Dai Yuner begitu bersemangat dan gembira sehingga dia tampak siap untuk berlari keluar dari daun lotusnya kapan saja. Ada juga Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Mereka juga menatapnya. Semua orang menanti-nanti apa yang akan dikatakannya. Karena alasan tertentu, aku telah pergi selama 3 tahun. Selama 1000 hari dan malam ini, aku telah kehilangan akademi di setiap saat yang mungkin karena sejak keberangkatan mendadak orang tuaku, tempat ini telah menjadi rumahku. Hari ini, saya sudah kembali. Saya datang tepat waktu untuk festival tanggal nasib Dewa Laut. Saya tidak ragu dan datang langsung ke sini karena saya takut kehilangan kesempatan ini. Lebih dari itu, saya takut bahwa Anda sudah jatuh cinta dengan orang lain. Petik 2. 3 tahun yang lalu, aku bertanya padamu apakah kamu hanya dekat denganku karena garis keturunanku. Kemudian, selama hari-hari yang kering, aku sudah banyak memikirkannya. Kupikir aku sangat bodoh mengajukan pertanyaan itu padamu saat itu, saya seharusnya tidak menanyakannya sejak semula. Anda telah memberi saya jawaban yang pasti, dan itu membuat saya sedih. Saya lebih sedih ketika saya tahu bahwa saya memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan memiliki roh-roh yang cacat. Namun, aku tidak bisa membiarkannya muncul, karena aku adalah kapten. Aku tidak bisa membiarkan semua orang melihat sisi lemah diriku. Petik 2. Saya sudah berusaha sangat keras untuk menahan rasa sakit di hati saya dan memimpin tim dalam kompetisi sampai kami memperoleh kemenangan terakhir. Namun, bahkan kemudian, saya tidak tahu bagaimana saya harus menghadapi Anda, atau mungkin, bagaimana saya harus menghadapi diriku sendiri.
Petik 2. Lebih dari 3 tahun telah berlalu. Selama ribuan hari dan malam ini, aku telah memikirkan banyak hal. Banyak hal yang tidak aku mengerti di masa lalu semuanya telah dijelaskan kepadaku sekarang. Mengapa aku harus peduli begitu? Banyak tentang hal-hal lain jika saya menyukai seseorang. Terlepas dari alasan Anda dan saya bertemu, terlepas dari bagaimana kita mengenal satu sama lain, karena saya suka Anda, saya bersedia menerima segala sesuatu tentang Anda. Jika Anda suka aku juga, kita akan bersama. Jika kamu tidak menyukaiku, maka aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membuatmu menyukaiku, dan kami akan tetap bersama. Itu sebabnya, tidak peduli apa, berkenaan dengan hubungan kita ini, aku tidak akan pernah menyerah. Mulai hari ini, aku milikmu dan kamu harus bertanggung jawab untukku. Petik 2.